Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih, wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani, amma ba'd. Ayol ikhwah, azzani wa azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah, 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah, karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai ke hadis yang masih hadis ke-9, hadis tentang tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Pertama, orang yang menikah zina. Lalu zina ini darahnya tidak terjaga lagi. Lalu kedua, orang yang membunuh, jiwa dibalas dengan jiwa. Orang yang membunuh orang lain, maka orang ini pun dijatuhi hukuman mati karena dia sudah membunuh orang lain. Lalu ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah, dari persatuan umat. Nah, ini juga termasuk orang yang darahnya tidak terjaga lagi. Nah, terakhir kita sampai pembahasan faidah yang terakhir. Kata Syekh di sini, mufaraqatul jamaah wal khuruj an ta'ati wali amril muslim minal khawarij wal bughat wal mufsidina fil ard, kullu dzalika mimma yubihu damal muslim law qarafahu. Memisahkan diri dari persatuan dan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, baik itu dari kalangan khawarij, bughat, para pembangkang, dan orang yang merusak di muka bumi, semua itu menyebabkan darah seorang muslim tidak terjaga lagi kalau dia melakukannya. Memisahkan diri dari jamaah itu persatuan umat, ya. Umat sudah bersatu, misahkan diri, lalu dia tidak memberontak, udah memisahkan diri dan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, ya, baik dia itu seorang khawarij, bughat, pembangkang, atau orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, karena sebab tadi, semua sebab tadi menyebabkan seorang muslim darahnya tidak terjaga lagi kalau dia melakukannya. Tidak terjaga lagi artinya dia bisa dijatuhi hukuman mati, ya. Gara-gara apa? Memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin dan juga apa? Memberontak kepada pemimpin. Nah, ini diantaranya khawarij. Dan kita sudah bahas bagaimana munculnya khawarij. Munculnya khawarij mulai lebih jelasnya lagi, yaitu ketika 2 pasukan kaum muslimin perang dalam perang Siffin. Di satu sisi Muawiyah dan tentara Syam, yang satunya lagi Ali bin Abi Thalib dengan tentara Kufah. Kedua pasukan ini bertempur, dan sudah kita bahas apa sebabnya mereka berselisih lalu bertempur, ya. Nah, dalam perang tersebut pasukan Syam yang dipimpin oleh Muawiyah, jadi bukan Muawiyah menunjuk pemimpin pasukannya, yaitu Amr bin Al-As. Nah, pasukan Amr bin Al-As, pasukan Syam ini sudah terdesak, bahkan hampir kalah. Nah, dalam keadaan demikian, maka Amr bin Al-As pun mengangkat mushaf Al-Quran. Untuk apa? Minta damai, berunding di atas kitabullah, di atas Al-Quran. Maka pasukan Kufah, Ali ini, yang udah mau menang, mau tidak mau menghentikan perang. Nah, disitulah Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa Al-Asy'ari, komandan pasukan Kufah, untuk berunding. Dan Muawiyah menunjuk Amr bin Al-As, komandan pasukan
Syam untuk berunding. Nah, dari perundingan ini tercapailah kesepakatan untuk menghentikan peperangan, gencatan senjata demi menjaga darah kaum muslimin. Nah, ini terjadilah kesepakatan, perjanjian damai, gencatan senjata, berhentilah perang. Nah, sikap Ali bin Abi Thalib dan hasil perundingan tersebut dilaporkan kepada Ali bin Abi Thalib. Abu Musa, komandan pasukan Kufah, melaporkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib setuju. Dan Amr bin Al-As, komandan pasukan Syam, melaporkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah setuju. Maka selesailah perang. Nah, namun adanya kesepakatan itu menyisakan masalah, menimbulkan masalah pada beberapa orang, bukan berapa orang, ribuan orang, yaitu orang-orang yang ada di barisan Ali bin Abi Thalib. Ini pasukan Ali bin Abi Thalib, pasukan Muawiyah. Nah, beberapa orang, bukan berapa orang, ribuan orang yang di barisan Ali mempermasalahkan perundingan tersebut. Mereka nggak setuju. Kok bisa Ali bin Abi Thalib malah mengutus Abu Musa, lalu perundingan, lalu selesai perang? Gimana ini? Jadi kata mereka, loh, kok bagaimana bisa Ali bin Abi Thalib menunjuk manusia untuk menentukan hukum umat? Berarti Ali bin Abi Thalib sudah berhukum dengan hukum manusia. Siapa yang berhukum dengan hukum manusia, berarti dia berhukum dengan hukum selain Allah. Dan siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, berarti dia kafir. Kalau begitu, Ali bin Abi Thalib kafir. Kalau sudah kafir, tidak layak ditaati. Nah, ini beberapa sekitar ribuan orang di pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka udah menyatakan Ali bin Abi Thalib nggak layak ditaati, udah kafir. Mereka pun keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, keluar, khuruj bahasa Arabnya. Mereka pun keluar, makanya mereka di kemudian hari dinamakan Khawarij. Orang-orang yang keluar dari mana? Barisan Ali bin Abi Thalib. Mereka pun keluar lalu mengambil base camp mereka, markas mereka di daerah Harurah, dekat Kufah juga. Makanya mereka di kemudian hari disebut Haruriyah. Selain Khawarij, mereka Haruriyah. Jadi Bapak, yang keluar dari barisan Ali bukan 100-200, 6.000 orang. Banyak apa sedikit? Zaman sekarang aja banyak kan, kalau 6.000, saya pikir banyak ya. Ini berapa nih? Kecamatan Ciberut Selatan. Nggak sampai? Semuanya. Sampai ya? Muara aja 2.000. 2.000 ya, ini 6.000 ya kan? Satu Muara aja kalah. 6.000 pasukan, 6.000 orang dari pasukan Ali keluar, bayangkan. Jadi Kufah jadi lengang, gitu. Jadi agak sepi Kufah, kota Kufah, bayangkan. Karena 6.000 orang keluar dari situ, nggak mau taat kepada Ali bin Abi Thalib, menyatakan pembangkangan kepada Ali bin Abi Thalib, menyatakan nggak mau taat dan nggak mengakui kepemimpinan Ali. Tadinya mereka ngakui, setelah itu nggak mengakui. Nah, dan ketika Ali bin Abi Thalib sedang khutbah Jumat, mereka berbondong-bondong keluar dari kota dari kota Kufah sambil meneriakkan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Artinya apa? Ini ditujukan kepada siapa ucapan mereka? Ali. Seakan-akan mereka menyindir, ya ini dia udah memutuskan hukum sendiri, berarti dia kafir. Hukum itu hukum Allah, bukan hukum manusia. 6.000 orang, bayangkan, keluar dari kota Kufah. Nah, Ali bin Abi Thalib dengar teriakan-teriakan mereka, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu adalah perkataan yang benar, tapi tujuan mereka batil. Kalimat benar, tapi tujuan mereka batil. Kalimat mereka benar nggak? Kalimat Khawarij ini. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, benar kan? Ya kan? Tapi tujuan mereka untuk apa? Mengucapkan kata ini. Untuk menyerang Ali bin Abi Thalib, untuk menyatakan Ali bin Abi Thalib sudah berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Nah itu. Jadi kalimat yang diucapkan Khawarij betul, tapi tujuannya buruk, salah mereka. Nah ini akhirnya 6.000 orang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib, tinggal di Harurah. Makanya mereka selain disebut Khawarij disebut juga Haruriyah. Nah, Ibnu Abbas ketika itu bisa dibilang dia kan bawahan Ali bin Abi Thalib, termasuk sepupu Ali bin Abi Thalib, karena dia dengan Ali bin Abi Thalib, bapaknya Abbas, bapaknya Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib ini adik kakak, ya.
Nah, Ibnu Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk menasehati kaum Khawarij. Yang jumlahnya berapa? 6.000 orang, bayangkan. Ibnu Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib, saya izin, wahai Amirul Mukminin, saya ingin menasehati mereka orang Khawarij. Namun kata Ali bin Abi Thalib, saya khawatir keselamatan kamu. Kenapa tuh? Khawatir nanti dihabisi oleh Khawarij ya. Maka kata Ibnu Abbas bos khawatir. Dia pun berangkat di waktu siang gitu. Dia berangkat menemui orang Khawarij dengan pakaian yang layak lah, pakaian kalau kita mau ketemu dengan orang, mau ada pertemuan bahwa misalkan di sini ada pertemuan apalah dengan kepala, dengan camat, dengan kepala desa apa, pakaian kita kan yang terbaik lah, yang layak lah gitu. Ibnu Abbas memakai pakaian yang layak, sampailah dia ke tempat kaum Khawarij. Nah, ketika nyampe tempat Khawarij, orang-orang Khawarij berkata, "Marhaban ya Ibnu Abbas, selamat datang wahai Ibnu Abbas. Pakaian apa yang kamu pakai ini?" Maksudnya apa itu? Nyindir, katanya kamu pakaiannya bagus. Sedangkan orang Khawarij rata-rata pakaiannya orang-orang zuhud. Artinya pakaian mereka udah usang, bolong-bolong kadang. Jadi bukan cemeh, saya disindir. Katanya, pakaian apa kamu? Kok bagus? Istilahnya bagus sekali gitu. Maka kata Ibnu Abbas, kenapa kalian mencela aku? Sedangkan Rasulullah sendiri berpakaian seperti ini, arti indah juga. Sedangkan Allah sudah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadi wat thayyibat minar rizq." Katakanlah wahai Rasul, siapakah orang yang berani mengharamkan perhiasan Allah dan rezeki baik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya? Ada yang berani mengharamkan apa yang Allah berikan? Kira-kira ada yang berani nggak? Kalau ada orang berani berarti orang yang keterlaluan kan? Artinya di sini Allah mencela orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Di antara yang Allah halalkan yaitu memakai pakaian yang bagus. Bahkan itu sebenarnya baik. Itu sunnah Nabi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dalam hadis Sahih Muslim, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Apa ya? Ini kalau kita ngerti agama, ngerti ilmu, begini. Tapi orang Khawarij ibadahnya nggak pakai ilmu, pakainya perasaan. Jadi masa sih orang kok pakai pakaian indah ini, berarti orang cinta dunia bagi mereka. Jadi Ibnu Abbas bantah mereka, kenapa kalian mencela aku? Padahal Rasulullah sendiri sudah pernah memakai pakaian yang indah. Dan Allah sendiri sudah membolehkan. Maka ketika itulah orang-orang Khawarij berkata kepada sama mereka, udah jangan ajak dia debat. Kenapa? Karena dia itu orang Quraisy. Dalam Al-Quran disebutkan balhum qaumun khosimun. Orang Quraisy itu orang suka debat. Gua usah ngajak debat dia. Ini Khawarij ini bapak bukan dari orang Quraisy ya. Mereka rata-rata orang luar, sebagian dari Baduy. Pedalaman yang watak mereka keras memang. Nah, nggak usah berdebat dengan orang Quraisy. Mereka itu orang suka debat. Disebutkan ayat Al-Quran. Artinya bapak mereka orang Khawarij. Jadi jangan kita pikirkan orang Khawarij itu orang yang bodoh 100%. Enggak. Mereka punya ilmu, punya hafalan, tapi tidak paham apa yang mereka hafal. Ya, ini yang jadi masalah. Jadi kata orang Khawarij, jangan dengarkan. Jangan debat dia. Jangan debat Ibnu Abbas. Karena dia dari Quraisy. Dan orang Quraisy suka debat. Tapi sebagian lain menyatakan, enggak. Kita tetap diskusi sama dia. Artinya hargai dia udah datang, masa kita tidak ajak bicara. Nah, akhirnya Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya ditanya dulu oleh orang Khawarij, apa yang menyebabkan kau datang ke sini wahai Ibnu Abbas? Apa yang menyebabkan kau sampai sini? Maka Ibnu Abbas, sesungguhnya aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi, dari kalangan Muhajirin dan Ansar, untuk mengabarkan kepada kalian pendapat mereka, dan kepada mereka lah Al-Quran turunkan. Jadi saya ini datang dari kalangan para sahabat Ansar untuk menyampaikan kepada kalian perkataan mereka, dan kepada mereka lah Al-Quran diturunkan. Betul tidak? Al-Quran kan turun kepada Khawarij, enggak kan? Turun ketika itu orang-orang Muslim siapa? Sahabat Nabi kan? Jadi kata Ibnu Abbas, aku datang dari kalangan Muhajirin Ansar, dan kepada mereka lah Al-Quran diturunkan. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang termasuk Muhajir dan Ansar. Betul? Nggak ada sahabat Nabi yang jadi Khawarij. Nah, ini sebenarnya pukulan telak untuk kaum
Khawarij. Karena mereka merasa berilmu, merasa benar, tapi nggak ada seorang pun di antara mereka yang termasuk sahabat Nabi. Kok bisa sahabat Nabi yang jumlahnya banyak sesat, mereka tiba-tiba merasa benar? Kan aneh kan? Nah, maka akhirnya Ibnu Abbas berkata kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian kok memberontak kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Ya, kenapa kalian memberontak? Kenapa kalian tidak mau taat? Kenapa kok kalian memberontak kepada Ali bin Abi Thalib? Maka jawaban mereka 3 perkara, 3 alasan. Kami memberontak kepada Ali bin Abi Thalib karena 3 alasan. Apa itu? Sebutkan. Maka mereka menyebutkan satu persatu, Bapak. Di antaranya pertama, kata mereka, Ali bin Abi Thalib sudah berhukum dengan hukum manusia, bukan dengan hukum Allah. Sedangkan siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Kenapa? Maksudnya apa? Karena ketika dalam perang, kita kan sudah bahas tadi, ketika pasukan Kufah Ali ini melawan pasukan Syam, ini mau menang kan? Tiba-tiba Amr bin Al-As ngangkat mushaf, minta apa? Runding. Lalu Ali bin Abi Thalib ternyata mengutus Abu Musa untuk memutuskan apa? Perkara umat, hukum terkait perkara umat kan? Nah, menurut orang Khawarij berarti Ali bin Abi Thalib sudah memutuskan hukum dengan hukum manusia. Dan ini salah, kafir bagi mereka, nggak mungkin. Nggak mungkin kita terima. Nah, kata Ibn Abbas, ya udah, itu alasan satu. Alasan berikutnya apa? Kata orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib berperang, ya kan? Memerangi orang yang dia perangi kan? Tapi anehnya Ali bin Abi Thalib berperang, tapi tidak mau menawan dan tidak mau apa istilahnya menjadikan tawanan perang sebagai budak. Kan dalam hukum perang, Bapak, dalam jihad itu kalau kita perang, musuh tertangkap ini jadi tawanan perang kan? Dan tawanan perangnya bisa jadi budak. Jelas Bapak ya? Ini dalam perang ya tentu saja ya. Jadi kata orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib berperang, tapi anehnya dia tidak mau menahan tawan ini, orang yang apa ditangkap, musuhnya yang ditangkap itu tidak ditangkap lalu tidak dijadikan budak. Gimana ini? Kalau memang yang dia perangi itu kafir, tentu boleh, ya kan? Kalau kaum muslimin perang dalam jihad nih melawan orang kafir yang tertahan, yang jadi apa ditangkap, ini bisa jadi tahanan perang, bisa jadi budak, boleh dipekerjakan. Apa ya, yang wanitanya boleh digauli ya. Ini kalau memang orang kafir. Kalau memang orang kafir, tentu kalau memang yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib ini kafir, tentu boleh ditahan, diperbudak, dijadikan budak. Tapi kalau yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib adalah muslim, loh, kenapa dia malah memerangi muslim? Jelas tidak, Bapak? Ini orang Khawarij ini. Artinya gini, Ali bin Abi Thalib itu aneh. Dia memerangi Aisyah, memerangi Tolhah, memerangi Sa'ad bin Abi Waqqas, memerangi Muawiyah, tapi anehnya tidak mau menjadikan musuh mereka ini sebagai tawanan perang lalu budak. Jelas Bapak? Ya kan? Kok bisa? Kalau memang yang diperangi Ali bin Abi Thalib ini kafir, yang namanya orang kafir kan boleh dijadikan gitu kan, kalau dalam perang kan? Tapi kalau Ali bin Abi Thalib menganggap mereka muslim, kenapa kok diperangi? Jelas Bapak? Ini kan sekilas logis, akan-akan cerdas saya kan. Maka Ibnu Abbas kata, ya udah itu alasan kedua. Apalagi alasan ketiga? Nah, alasan ketiga, Ali bin Abi Thalib sudah menghapus gelar Amirul Mukminin dari dirinya. Kalau memang dia bukan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, berarti dia Amirul Kafirin, pemimpin orang-orang kafir. Jelas apa? Karena gini, kejadiannya kan ketika Amr bin Al-As dengan Abu Musa al-Asy'ari berunding, ketika itu kan ditulis isi perundingannya kan? Ya tidak. Di dalam perang manapun, ketika ada gencatan senjata, perjanjian damai, biasanya ditulis kan? Ya kan? Nah, begitu juga itu. Ketika itu ditulis isi gencatan senjata tersebut antara Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin Al-As. Di antara isinya, hadza ma qadha bihi alaihi Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin. Ini adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin. Jelas Bapak? Ini perjanjian yang ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu
Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Ditulis gitu. Cuma Amr bin Al-As, pemimpin dari Syam, Muawiyah, nolak. Nggak bisa. Jangan tulis itu. Jangan tulis Amirul Mukminin. Uktub ismahu wasma abi. Tulis saja namanya Ali dan nama bapaknya. Jelas apa ya? Tulis Ali bin Abi Thalib itu aja. Ya. Kenapa? Fa innahu amirukum wa laysa amirona. Karena Ali itu amirnya kalian, bukan amir kami. Nolak Amr bin Al-As. Ya karena kan nggak ngakui kan. Penduduk Syam kan nggak ngakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ketika itu kan. Sampai katanya pembunuh Utsman dikisos kan. Kata Amr bin Al-As, enggak. Dia amir kalian, bukan amir kami. Maka jangan tulis Amirul Mukminin. Maka apa reaksi Ali bin Abi Thalib? Ya sudah, tulis saja. Ini perjanjian yang ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Gelar Amirul Mukmininnya dihapus, Bapak. Jelas ya? Ini perjanjian. Nah, ini dipermasalahkan oleh kaum Khawarij. Kata kaum Khawarij, kalau Ali bin Abi Thalib menghapus gelar Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Berarti disalahkan itu ya. Disalahkan Ali bin Abi Thalib. Maka kata Ibnu Abbas, ada lain nggak selain 3 itu? Maka kata orang Khawarij, itu saja 3. Ya sudah. Maka kata Ibnu Abbas, bagaimana kalau saya sebutkan ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi yang membantah alasan kalian? Apakah kalian mau rujuk? Kalian mau kembali lagi kepada kebenaran? Jelas apa ya? Jadi kalau misalkan saya sebutkan ayat atau hadis yang membantah membantah pendapat kalian, apakah kalian mau rujuk kembali lagi pada kebenaran? Kata orang Khawarij, ya boleh, sebutkan. Jelas apa ya? 3 alasan mereka kan. Nah, maka dijawab satu persatu oleh Ibnu Abbas. Yang pertama, alasan mereka berontak pada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ali berhukum dengan hukum manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan siapa yang berhukum dengan hukum manusia, maka dia kafir. Nah, kata Ibnu Abbas, kalian baca tentang permasalahan orang yang ihram, haji dan umroh, lalu membunuh hewan buruan dengan sengaja. Allah katakan dalam surat Al-Maidah 95, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang-orang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan sedangkan kalian dalam posisi ihram. Ihram itu artinya mau haji atau umroh. Jangan bunuh. Wa man qatalau minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum. Siapa di antara kalian yang membunuh hewan buruan dengan sengaja? Jadi ada orang haji misalkan, lalu di situ lihat ada kelinci, lalu dibunuh dengan sengaja, maka balasannya dia harus mengganti hewan yang dibunuh itu dengan hewan yang semisal dengannya berdasarkan keputusan 2 orang adil di antara kalian. Jadi diganti hewannya itu berdasarkan keputusan 2 orang adil. Kata Ibnu Abbas, lihatlah, Allah mengembalikan hukum ini kepada hukum manusia dan itu diperbolehkan. Jelas apa ya? Salah jelas ya. Jadi kalau misalkan kita bunuh kelinci atau apapun ketika mau ibadah haji, maka harus diganti dengan hewan yang semisalnya. Yang nentukan siapa? Kita sendiri? Enggak. 2 orang adil. Bukan 2 orang fasik, 2 orang yang menjaga agama menentukan. Oh, misalkan 2 orang menyatakan, oh cocoknya ini diganti misalkan dengan, kalau misalkan kelinci nggak ada, diganti dengan apa? Misalkan ayam 2 ekor misalkan. Kayak gitu apa ya? Nah, di sini kata Ibnu Abbas, Allah mengembalikan keputusan masalah ini kepada manusia kan? Nah, itu lihat tuh. Itu menunjukkan boleh. Nah, maka Ibnu Abbas berkata, kira-kira mana yang lebih penting? Permasalahan mengganti hewan buruan atau menjaga darah umat? Jelas apa? Karena ketika Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa, lalu Muawiyah mengutus Amr bin Al-As, ini untuk menjaga apa? Darah umat. Kira-kira yang lebih penting mana? Menjaga darah hewan yang mati terbunuh ketika mau ihram, atau menjaga darah umat yang jumlahnya ratusan ribu orang? Mana yang lebih penting? Darah umat. Lihat tuh. Kalau dalam masalah gini aja Allah mempersilahkan dengan keputusan manusia, apalagi menjaga darah umat. Jelas apa ya? Itu bantahan. Lalu
kata Ibnu Abbas, Allah juga mengembalikan permasalahan konflik antara dua suami istri dalam rumah tangga, ya kan? Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakama min ahli wa hakama min ahliha. Kalau kalian khawatir terjadi percekcokan antar suami istri, ini suami mengadukan istri yang begini, istri udah cekcok, dikhawatirkan terjadi ini, maka kata Allah, utuslah juru adil penengah dari pihak suami dan utus juga juru penengah dari pihak istri. Untuk apa? Berunding. Nah, lihatlah, Allah mengembalikan permasalahan rumah tangga kepada manusia, ya kan? Untuk menyelesaikan, ya kan? Nah, kalau masalah rumah tangga saja begini, apalagi masalah umat. Jelas apa ya? Maka kata Ibnu Abbas, bagaimana? Alasan kalian yang pertama sudah terjawab? Maka kata mereka, ya sudah, ya bolehlah. Ya, sudah terjawab. Ya, sekarang yang kedua. Apa alasan kedua mereka memberontak Ali? Tidak menawan. Kalau pertama kan harusnya berhukum dengan hukum manusia. Sekarang kata Ibnu Abbas, adapun alasan kalian kenapa Ali memerangi Muawiyah, memerangi Aisyah, memerangi Tolha, memerangi Zubair, memerangi Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi tidak mau menawan mereka dan menjadikan mereka budak, maka pertanyaannya, apakah kalian mau menawan Aisyah, ibu kalian, lalu menyetubuhinya sebagaimana budak lainnya? Jelas apa ya? Karena dalam hukum, dalam perang nih, kalau misalkan kaum muslimin dan kaum kafir perang, kalau misalkan yang tertawannya itu pihak wanita, dia bisa jadi budak, dan kalau dalam dia jadi budak, dia boleh digauli, ya. Jelas apa ya? Maka kata Ibnu Abbas, kalau adapun pernyataan kalian Ali bin Abi Thalib berperang tapi tidak mau menawan, tidak menjadikan orang yang diperangi jadi budak, pertanyaannya, apakah kalian mau menawan Aisyah ibu kalian lalu menyetubuhinya sebagaimana kalian menyetubuhi budak lainnya? Kalau kalian menjawab ya, kami boleh melakukannya, maka kalian kafir karena dia ibu kalian. Tapi kalau kalian menyatakan dia bukan ibu kami, kalian juga kafir. Enggak ada pilihan, kalian memilih ini nih, kedua-duanya sesat kalian. Jelas apa ya? Jadi kalau mereka menyatakan kami boleh menawan Aisyah, menyetubuhinya, ini perkara besar. Menyetubuhi ibu sendiri boleh? Haram. Kalian bisa kafir kalau menyatakan bolehnya menyetubuhi Aisyah. Tapi kalau kalian menyatakan dia bukan ibu kami, ini juga sama, kafir juga, karena menolak ayat Al-Quran. Karena disebutkan dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya kaum muslimin. Jadi kemanapun kalian memilih, kalian sesat. Nah, bagaimana? Sudah aku jawab alasan kalian kedua. Kata orang Fadil, ya sudah. Nah, adapun alasan ketiga, kata Ibnu Abbas, apa alasan ketiga? Adapun alasan kalian yang ketiga memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dengan alasan Ali bin Abi Thalib menghapus gelar Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman, maka ini sudah ada contohnya dari Nabi. Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah, mungkin Bapak udah tahu kan, ketika kaum muslimin hendak umroh ke Mekah 10.000 orang, lalu dicegat, dihambat, sehingga akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, dalam perjanjian tersebut, Suhail bin Amr, utusan Quraisy, ketika itu Nabi SAW sudah nulis Ali. Tulis Ali, ini perjanjian yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, Rasulnya Allah. Tiba-tiba Suhail bin Amr berkata, jangan tulis itu. Kalau seandainya kami mengakui dia Rasulullah, tentu kami tidak akan memerangi mereka, ya enggak? Kalau memang dia Rasulullah, tentu kami nggak akan memerangi mereka. Tulis saja, ini perjanjian yang ditetapkan oleh Muhammad bin Abdillah. Muhammad anaknya Abdullah. Jelas apa ya? Maka kata Rasulullah, kalian tahu bahwasanya aku adalah Rasulullah, tapi kalian tetap ingkari. Ya sudah, tulis Ali, ini adalah perjanjian yang ditetapkan oleh Muhammad bin Abdillah. Muhammad anaknya Abdullah. Nah, maka kata Ibnu Abbas, saya bertanya kepada kalian, mana gelar yang lebih mulia, Rasulullah atau Amirul Mukminin? Kalau Rasulullah saja rela dihapus
namanya di situ, gelar Rasulullah dihapus supaya tercapai kesepakatan perjanjian, maka bagaimana bisa Ali bin Abi Thalib dilarang menghapus itu? Jelas apa ya? Rasulullah ketika menghapus nama Rasulullahnya Muhammad bin Abdullah Rasulullah, apakah beliau jadi Rasul kafir? Enggak kan? Tetap Rasulullah kan? Nah begitu pula Ali bin Abi Thalib ketika dihapus gelar Amirul Mukminin, bukan berarti dia jadi kafir. Bagaimana? Sudah terjawab apa alasan kalian? Maka mereka jawab, ya. Nah ternyata Bapak dari hasil dialog ini 2.000 orang rujuk. Karena 6.000 orang kan misalkan diri kan, 2.000 orang rujuk. Sisanya tetap membangkang, tetap memerangi Ali bin Abi Thalib sehingga akhirnya mereka dihabisi dalam perang Nahrawan. Ali bin Abi Thalib dihabisi hampir semuanya kecuali sekitar 20 orang. Bayangkan. Lari 20 orang. Semuanya habis. Habis ya Bapak ya. Nah ini orang Khawarij ya Bapak ya. Jadi orang Khawarij itu beribadahnya pakai semangat dan perasaan, tidak pakai ilmu Bapak ya. Kaitannya dengan apa? Nyambung ceritanya dengan ini kan, dengan Syiah kan? Bukan bakal Syiah itu ininya di barisan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika itu antara Muawiyah di Syam, Ali bin Abi Thalib di Kufah. Awalnya ketika itu cuman ada 2 kubu saja, kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Ali dulu disebut Syiah. Orang yang memihak Ali disebut Syiah, Syiah Ali, golongan Ali. Syiah kan artinya golongan Ali. Cuman Syiah dulu itu beda dengan Syiah sekarang. Syiah dulu artinya cuman memihak Ali, tapi tidak merendahkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi kalau Syiah sekarang ekstrim tentu saja, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, seluruh sahabat Nabi katanya murtad kecuali 6 orang. Nah ini dulu seperti itu. Tapi Syiahnya sekedar gelar aja. Ini pengikut Ali, membela Ali. Kalau yang sana pembela Muawiyah. Nah di zaman itu Ali, Muawiyah, Ali di Kufah, Muawiyah di Syam. Di sini muncul Syiah, benih-benih Syiah. Nah di Syam muncul benih-benih Nawasib, orang-orang yang membenci Ahli Bait. Kalau yang ini masing-masing tentu saja Bapak ada yang moderat, ada yang ekstrim. Ya, moderat artinya gini, membela Ali tapi mengakui Muawiyah sebagai sahabat Nabi, menghormati, mengakui Abu Bakar. Begitu juga di kubu Muawiyah, yang moderat meyakini Ali itu sahabat Nabi yang mulia begini nih, nggak mengkafirkan Ali. Cuma mereka berselisih masalah itu aja, kepemimpinan. Ali bin Abi Thalib ingin umat mengakui dia sebagai pemimpin, pengen penduduk Syam mengakui dia sebagai pemimpin. Sedangkan Muawiyah pengennya pembunuh Utsman di Qisas, baru ngakui Ali. Itu aja ya. Nah, tapi di dua kubu ini muncul juga orang-orang ekstrim. Di Kufah, di barisan Ali, muncul Syiah ekstrim yang menyatakan Muawiyah kafir. Nah, ini pertama. Dan di kubu Muawiyah juga yang ekstrim muncul juga orang-orang Nawasib menyatakan Ahli Bait, Ali bin Abi Thalib dan keturunannya kafir. Jadi ekstrim ya. Sini Muawiyah, Syiah. Hah? Apa? Iya, makanya. Nah, Khawarij muncul di kubu Ali. Mereka tadinya cuma mengkafirkan Muawiyah, tapi ketika Ali menyetujui perjanjian dengan Muawiyah, mereka pun akhirnya mengkafirkan Ali. Makanya Bapak, Kufah ini kota yang penuh fitnah. Irak. Pertumpahan darah dari dulu banyak sekali di. Ini sampai zaman sekarang ya, Bapak ya. Syiah di situ muncul, di situ Murji'ah juga muncul, Qadariyah muncul. Banyak sekte sesat muncul di Kufah, di antaranya Irak, secara umum Irak lah. Basrah, Kufah dan semacamnya. Nah itu jadi Syiah di situ. Nah, Syiah yang ekstrem ini terus berkembang sampai ya terjadilah seperti yang sekarang. Ya, di Irak, di Iran, nyebar apa ya. Makanya jangan heran di Irak sampai sekarang masih banyak orang Syiah, karena memang dari dulu itu. Ya. Dan Bapak, para ulama juga ahli hadis sebagian ya, enggak semuanya. Karena di situ mayoritas Syiah, mereka pun terpengaruh juga sebagian, enggak semuanya. Contohnya yang sudah kita bahas dalam kitab Sahih Bukhari, Ubaidullah bin Musa. Seorang gurunya Imam Bukhari. Dia ahli ibadah, tapi karena lingkungannya kan Kufah kan, lingkungan orang Syiah. Jadi terpengaruh juga dengan sedikit pemikiran Syiah. Buktinya apa? Disebutkan katanya dia kalau ada orang
yang bernama Muawiyah berkunjung, dia tolak. Jadi itu pengaruh lingkungan Bapak ya. Lingkungan itu kadang pengaruh, makanya kita juga harus jaga diri ya. Kalau lingkungan di situ tersebar kesesatan, kita pun terpengaruhi. Walaupun nggak 100% minimal terwarnai berapa persen. Kalau nggak menjaga diri begitu. Itu di Kufah, begitu juga yang tinggal di Yaman. Yaman dari dulu sampai sekarang memang banyak Syiah. Makanya sebagian ulama ahli hadis terpengaruh. Nggak 100%, terwarnai lah berapa gitu. Nah, tapi yang aman, yang terjaga dari dulu memang Mekah, Madinah. Makanya peredaran hadis banyak juga di Mekah, Madinah. Di Kufah itu jarang. Makanya Bapak, ketika sunnah tidak tersebar luas, yang muncul bid'ah dan kesesatan. Di Kufah itu kurang, peredaran hadis tidak sebanyak di Mekah dan Madinah, makanya terjadilah kesesatan banyak di kota Kufah. Nah itu Bapak ya. Jadi itu tentang Syiah. Itu bukan dari cikal bakalnya Khawarij juga. Ya. Kalau dibilang Khawarij, mereka sendiri beda dengan Khawarij. Artinya gini, kalau masuknya mereka itu dari Syiah, Khawarij dari Syiah atau Syiah dari Khawarij? Iya, apa Syiah itu dari pecahan dari Khawarij juga cikal bakalnya gitu. Syiah dari Khawarij beda. Karena Khawarij ini mereka itu sebenarnya ketika gabung dengan pasukan Ali untuk melindungi diri mereka. Mereka kan bunuh Utsman. Nah, supaya mereka terjaga, tidak kena kisos, mereka bersembunyi di balik barisan Ali bin Abi Thalib, dan jumlah mereka banyak. Ya, Khawarij. Nah, sedangkan Syiah memang asalnya mereka nggak seperti itu. Mereka memang fanatik kepada Ali bin Abi Thalib saja. Tapi hari demi hari makin parah dan makin parah terus sampai zaman sekarang. Ya, Pak ya. Dan Syiah ini sudah terpecah menjadi beberapa kelompok. Yang ekstrim itu sampai menyatakan Ali bin Abi Thalib adalah Allah. Sekte Sabaiyah menyatakan Ali bin Abi Thalib adalah Allah. Yang sekte lain menyatakan Ali bin Abi Thalib sebenarnya Rasul. Jibril salah kasih wahyu. Harusnya kepada Ali bin Abi Thalib dikasih kepada Muhammad, kata mereka. Dan masih parah lagi ya. Tapi yang bisa dibilang banyak tersebar di zaman sekarang itu Syiah Imam 12, Ithna Asyariyah, Rafidhah. Mereka yang meyakini, mereka menyatakan ya Allah Tuhan kami, Muhammad Rasul kami, tapi para sahabatnya ini bukan panutan kami. Abu Bakar, Umar, Utsman ini nggak panutan. Mereka semua kafir. Pokoknya setelah Nabi meninggal, seluruh sahabatnya murtad kecuali 6 orang. Ini orang Syiah ya. Dan mereka menyatakan kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman tidak sah. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar ini sudah merebut kepemimpinan. Jadi sebenarnya kata mereka ada wasiat dari Rasulullah untuk Ali, tapi direbut oleh Abu Bakar, Umar, sehingga akhirnya jadi pemimpin Abu Bakar dan Umar. Tentu saja ini cuma istilahnya pepesan kosong ya, celotehan mereka aja, nggak ada bukti ya Bapak ya, ada bukti. Dan sebenarnya kalau kita Bapak mau membantah mereka secara logika saja mudah Bapak. Syiah kan meyakini Ali bin Abi Thalib yang pantas jadi pemimpin umat kan setelah Rasulullah SAW. Maka kita katakan kalau memang Ali bin Abi Thalib yang berhak menjadi pemimpin setelah Rasulullah, kita tanya kepada mereka, lantas kenapa Ali bin Abi Thalib kok mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar? Ya kan? Bahkan disebutkan dalam kitab mereka sendiri, kitab orang Syiah. Ali bin Abi Thalib datang kepada Abu Bakar lalu membaiat Abu Bakar. Nah pertanyaannya, kalau memang Ali lebih pantas jadi pemimpin daripada Abu Bakar, kenapa Ali mengakui Abu Bakar? Kenapa? Apakah Ali bin Abi Thalib takut atau pura-pura? Iya. Takiyah. Kalau memang dia takut, yang orang penakut tidak layak jadi pemimpin. Ya tidak. Nah kalau takiyah, kok bisa takiyah sampai bertahun-tahun lamanya sejak zaman Abu Bakar, Umar, Utsman? Bayangkan. Ya, jadi orang takiyah gini Bapak, orang takiyah itu kan apa? Berani atau takut? Takut. Nah kalau seorang penakut layak jadi pemimpin, itu selesai. Itu bantahan telak buat orang-orang Syiah yang menyatakan Ali bin Abi Thalib
berhak menjadi pemimpin. Nah, kalau memang Ali bin Abi Thalib berhak menjadi pemimpin, kenapa dia mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Ya, jelas Bapak ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditujukan pada mereka supaya menyadarkan mereka. Saya pernah baca, kalau nggak salah, tulisan ulama Saudi, kalau nggak salah. Itu isinya bahwa bagus kalau kita membaca, udah diterjemahkan. Itu dialog singkat dengan orang Syiah. Caranya apa? Maksudnya, dalam isi bukunya itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ringan kepada mereka untuk membuat mereka berpikir. Di antaranya tadi, pertanyaan seperti tadi, Ali bin Abi Thalib layak jadi pemimpin? Ya. Kalau gitu kenapa dia mengakui kepemimpinan Abu Bakar? Oh, dia itu mungkin khawatir kalau dia ngakuin nanti begini. Nah, kalau dia khawatir, takut, seorang penakut tidak layak jadi pemimpin. Ya kan gitu Bapak ya. Kalau dia menyembunyikan, berarti dia pengkhianat, dan pengkhianat tidak layak jadi pemimpin. Kedua-duanya pahit lagi mereka kan. Dan masih banyak lagi Bapak. Dan itu bermanfaat. Saya lupa ya bukunya apa. Kalau nanti saya ingat, saya sampaikan lah. Itu sudah diterjemahkan. Jadi kita bisa ngambil faidah bagaimana berdialog dengan orang Syiah. Nggak usah pakai ayat atau hadis. Pakai logika aja itu sudah bisa menyentuh mereka ya. Kalau memang niat kita ikhlas dalam rangka meluruskan orang yang menyimpang, mudah-mudahan atau insya Allah mereka tersentuh Bapak ya. Nah itu tentang Khawarij Bapak, udah selesai. Jadi intinya di sini kan kita kembali lagi, kata Syekh di sini, di antara perkara yang menyebabkan boleh ditumpahkannya darah seorang muslim, yaitu kalau dia memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Di antara contohnya apa? Khawarij. Lalu kedua, bughat. Bughat itu pembangkang. Lalu yang ketiga, orang perusak di muka bumi. Contohnya apa? Istilahnya apa? Begal. Kayak gitu. Begal kan nggak mau taat kan? Nah ini pun bisa ditumpahkan darahnya. Nah yang kedua tadi Bapak, bughat. Bughat pembangkang. Maksudnya gini, dia ya contohnya Bapak, kalau ini para ulama membawakan sikap Ali bin Abi Thalib terhadap Syam, pasukan Syam. Jadi Ali bin Abi Thalib menyikapi pasukan Syam sebagai bughat, bukan Khawarij. Artinya apa? Kalau Khawarij sesat. Iya, tapi kalau bughat itu masih muslim, tapi mereka perlu diluruskan istilahnya itu. Nah, Ali bin Abi Thalib menganggap pasukan Syam sebagai bughat, pembangkang. Ini sikap Ali bin Abi Thalib. Makanya para ulama menjelaskan, seandainya Ali bin Abi Thalib tidak menyatakan demikian, tentu kita nggak tahu bagaimana cara kita menyikapi pemberontak atau pembangkang. Jelas apa ya? Jadi bedakan antara Khawarij dengan bughat. Kalau Khawarij artinya gini, kita udah ngaku ini, oh ini pemimpin saya, itu nggak saya ngakui, saya nggak ngakui pemimpin ini. Ini dalam Islam bisa dijatuhi hukuman mati. Tapi kalau kasus pasukan Syam kan beda. Mereka dari awal ngakui tidak kepemimpinan Ali. Enggak. Kan ketika udah Utsman terbunuh, lalu beritanya sampai ke Syam, penduduk Syam menyatakan kita harus qisas pembunuh Utsman. Lalu terdengar juga kabar Ali bin Abi Thalib diangkat jadi pemimpin. Apa sikap penduduk Syam? Nggak ngakui. Maka ketika Ali bin Abi Thalib minta mereka ngakui, mereka nggak ngakui. Lalu terjadilah apa? Perangan. Nah, Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa mereka ini bughat. Apa ya? Beda dengan Khawarij. Kalau Khawarij sesat, sepakat para ulama. Banyak hadis yang menyebutkan kesesatan celaan terhadap Khawarij. Tapi kalau penduduk Syam enggak. Ali bin Abi Thalib cuma menyatakan mereka itu pembangkang dan harus diluruskan. Jelas Bapak ya? Nah itu. Nah kita kembali lagi, di antara perkara yang membolehkan ditumpahkannya darah seorang muslim yaitu tadi, merusak persatuan dan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang mengganti agamanya maka hukum matilah dia. Rawahul Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini Bapak hadisnya terkait dengan poin tadi, man atakum wa amrukum jami'an jami'an ala rajulin wahid yuridu an yashqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Rawahu Muslim. Siapa yang datang kepada kalian sedangkan urusan kalian sudah berkumpul pada satu orang,
siapa yang datang pada kalian, sedangkan urusan kalian sudah bersatu pada satu orang, maksudnya apa? Sudah, kalian udah tetap ada pemimpin saya nih. Lalu datang orang kepada kalian, ingin memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia. Nah, ini artinya kalau ada orang yang ingin memberontak pada pemimpin yang sah, maka dia boleh diperangi. Apa ya? Itu termasuk penyebab bolehnya ditumpahkan darah seorang, walaupun dia muslim. Apa ya? Tapi beda dengan orang murtad. Kalau orang murtad statusnya ketika di ini kafir kan. Tapi kalau orang yang memberontak pada pemimpin kaum muslimin, dia ketika dapat hukuman mati bukan sebagai orang kafir, tapi sebagai muslim yang fasik. Nah itu. Apa ya? Nah inilah poin terakhir yang bisa kita bahas dari hadis ke 9 ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, yaitu babun fi alla ilaha illallah afdalud dzikr. Bab bahwasanya la ilaha illallah adalah sebaik-baik zikir ya. Ini insya Allah akan kita bahas pertemuan berikutnya, yaitu hadis ke-10. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.